Kemudian jemaah kita lanjutkan, yaitu datang ke masjid seusai makan bawang atau sesuatu yang beraroma tidak sedap. Ya. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid." Ya. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-A'raf ayat 31. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, ya, termasuk dalam masalah pakaian, hendaknya kita menjaga kondisi pakaian kita, jamaah. Kita menjaga kondisi pakaian kita agar senantiasa sesuai dengan adab-adab yang berlaku ketika kita akan sholat dan ketika memasuki masjid. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara salah satu adabnya adalah menggunakan pakaian yang indah. Indah maksudnya di sini bukan harus baru, ya, akan tetapi baik dipandang dari sisi manapun baik, ya. Tidak harus baru ya jemaah, ya. Kemudian jemaah, di antara salah satu larangan-larangan yang diabaikan oleh setiap muslim ketika mereka masuk ke dalam masjid adalah mereka membawa sesuatu yang mengganggu saat sholat. Di antaranya adalah bau-bau yang menyengat, dan bau itu sangat mengganggu sekali. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya ia menjauh dari kami. Atau beliau bersabda, maka hendaknya ia menjauhi masjid kami dan duduk di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Nabi di sini mengisyaratkan, barang siapa yang memakan bawang itu baunya cukup mengganggu manusia. Iya. Bahkan ketika seseorang mencium bau bawang, dia akan sangat terganggu. Bahkan kadang ada manusia yang sampai sakit kepala ketika mencium bau bawang. Iya, bahkan mata akan berair ketika mencium bau bawang. Maka hal ini adalah sangat mengganggu sekali jamaah. Maka ketika Nabi alaihissalam melarang, ya, seseorang yang ketika makan bawang, ingat jamaah, bawang di sini dimaksudkan adalah bawang yang dimakan mentah. Ya, adapun jika dimasak, kadang baunya akan hilang. Ya, baunya akan sedikit menghilang, dan ketika kita makannya pun ketika matang, baunya ya cenderung tidak akan melekat di tubuh kita. Ya, maka kalau bawang yang mentah, yang dimakan mentah, dikonsumsi mentah, maka seseorang jangan, kata Nabi alaihissalam, ya, jangan dia masuk ke masjid dalam kondisi setelah makan bawang, karena baunya itu akan dibawa ke dalam masjid dan itu sangat mengganggu. Maka perintah Nabi, ketika seseorang selesai makan bawang, maka jangan dia masuk ke dalam masjid, karena itu perintah Nabi alaihissalam. Lantas bagaimana jika dia misalnya setelah makan bawang mentah, tetapi dia ingin sholat ke masjid? Bukankah itu menghalangi mereka untuk mencapai kebaikan? Maka jamaah, justru karena dia sendirilah sehingga dia terhalang dari kebaikan-kebaikan itu. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan sebelum mereka ke masjid, hendaknya dia hilangkan dulu bau-bau yang ada di tubuhnya. Ya, karena apabila seseorang datang ke masjid, masuk ke masjid, sholat ke masjid dengan kondisi badan yang bau, pakaian yang bau, ya, terlebih bau-bau yang sangat menyengat dan mengganggu, maka itu akan mengganggu orang lain. Ya. Dan apabila seseorang telah mengganggu orang lain dengan bau-bau yang ada di tubuhnya dan orang lain, maka akan timbul tidak khusyuk di dalam hati, di dalam ibadah seseorang ketika menjalankan sholat. Maka janganlah menjadi pembantu syaitan di dalam masalah ini. Maka antum jangan menjadi pembantu syaitan di dalam masalah ini. Antum bawa masuk bau-bauan ke dalam masjid, kemudian mengganggu orang lain jadi tidak khusyuk. Ya. Maka seseorang yang tidak khusyuk akan cenderung tidak sadar jumlah berapa rakaat yang dia sudah kerjakan. Bacaan-bacaannya menjadi tidak teratur karena terfokus bagaimana caranya agar dia tidak bisa mencium bau-bauan yang antum bawa. Maka janganlah jadi pembantu syaitan dalam masalah ini, karena haram hukumnya seorang muslim mengganggu muslim lainnya di dalam perkara ibadah, terlebih saat dia sholat, baik secara langsung atau tidak langsung.
Ya, kita membawa bau-bauan ke dalam masjid, itu kita mengganggu mereka secara tidak langsung, dan itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Man akala al-basali was-sum fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam." Ya. Barang siapa memakan bawang merah, bawang putih dan bawang daun, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu oleh sesuatu yang dapat mengganggu anak Adam atau manusia. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan manusia, bahkan malaikat pun akan terganggu dengan bau-bauan yang menyengat. Ya, bau-bauan yang mengganggu manusia, maka malaikat pun akan terganggu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan dia jangan mendekat ke masjid kami. Ya. Kemudian Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Beliau berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya kalian hai jamaah memakan dua jenis tumbuhan. Ya. Saya berpendapat keduanya adalah jelek, atau yaitu bawang merah dan bawang putih. Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah bila mencium baunya dan menyuruh dari seseorang, beliau menyuruh untuk mengeluarkan orang tersebut ke baki. Maka siapa yang ingin memakannya, hendaknya ia menghilangkan baunya dan memasaknya. Ya, hadis surat Muslim. Maka di sini Umar menginstruksikan di dalam khutbahnya, apabila ingin memakan bawang, maka dimasak terlebih dahulu. Karena baunya akan hilang apabila dimasak. Dan ketika kita makan pun baunya tidak akan terbawa di tubuh kita. Kemudian Umar menyebutkan di zaman Nabi SAW, apabila seseorang bau bawang ketika masuk ke dalam masjid, maka Nabi memerintahkan untuk menyuruh orang tersebut atau menyeret orang tersebut keluar dari masjid sampai ke baki. Ya. Maka jamaah, ini merupakan sebuah ancaman dari Nabi, sebuah perintah dari Nabi. Apabila seseorang membawa bau-bauan ke masjid dan bau itu mengganggu manusia, maka hendaknya dia dikeluarkan dari masjid, sehingga orang lain dapat mencapai sampai tingkat kekhusyuan di dalam sholatnya. Karena apabila seseorang membawa sesuatu berbauan ke dalam masjid dan itu mengganggu, maka dia akan mengganggu kekhusyuan di dalam jamaah yang ada di dalam masjid tersebut. Dan itu juga sangat tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jamaah ini tidak hanya terpaku pada bau bawang saja, akan tetapi segala bau yang dibawa ke dalam masjid dan mengganggu jamaah lain, tentu ini diharamkan untuk dimasukkan ke dalam masjid. Ya, termasuk di Indonesia gitu kan, ada bau pete gitu kan, bau pete lah. Ya. Ketika seseorang makan pete, maka hendaknya dia bersihkan dulu dirinya dari bau itu sampai hilang. Karena khawatir ketika dia masuk ke masjid maka baunya itu akan mengganggu orang lain. Bahkan ana teringat jamaah, ana pernah sholat karena ada hajat, sholat zuhur ana masbuk, kemudian ana sholat di sisi saf sebelah kanan. Ana masbuk kan, ana sholat di sisi sebelah kanan, tepat di dekat pintu dan tepat masuknya angin. Kemudian masih ada sisa beberapa tempat untuk orang sholat. Kemudian setelah ana takbir, kemudian tiba-tiba ada jamaah lain yang datang, kemudian sholat di samping kanan ana. Kemudian otomatis dia lebih dekat pintu dan angin akan mendahului dirinya sebelum angin itu melewati ana gitu kan. Nah, tapi jamaah, ada sesuatu yang mengganggu ana. Apa itu jamaah? Ternyata ketika makmum atau jamaah yang masbuk itu di samping ana, dia jamaah bau durian. Karena pada saat itu juga sedang musim durian. Maka ana jamaah sangat terganggu dengan bau durian tersebut. Ana yakin dia itu habis makan durian. Setelah itu dia berangkat ke masjid. Dan baunya itu jamaah masih sangat menyengat sekali jamaah. Dan sangat tercium sekali di hidung ana jamaah. Ketika dia takbiratul ihram itu, bau durian dari tangannya itu na'udzubillah jamaah. Ana sangat terganggu sekali. Iya. Kemudian apa yang terjadi jamaah? Hal yang ana inginkan pun terjadi.
Setelah dia takbiratul ihram kemudian membaca doa istiftah, apa yang terjadi? Dia bersendawa jamaah. Ya Allah jamaah, ana pada saat itu gak tenang jamaah. Jadi ana saat itu tidak khusyuk di dalam sholat dan tersibukkan dengan bau durian. Maka itu jamaah merupakan salah satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan bagi ana. Bagi pengalaman apa dan apa yang kita dapatkan, pengalaman dan pelajaran yang kita dapatkan bahwasanya hendaknya kita senantiasa menjaga bau mulut kita, menjaga bau pakaian kita, menjaga bau tubuh kita lah, sehingga tidak mengeluarkan bau-bau yang mengganggu manusia. Karena apabila kita membawa bebauan yang mengganggu manusia, maka kita akan menjadi wasilah setan untuk mengacaukan sholat jamaah yang lain. Maka ini merupakan perhatian bagi kita semuanya untuk tidak membawa bebauan apapun itu, baik itu bau petai, bau durian, intinya segala sesuatu yang mengganggu manusia. Termasuk jamaah tidak sendawa saat sholat, karena kadang bau sendawa pun itu mengganggu seseorang di dalam sholat. Bahkan ana pun sering terganggu dengan orang yang di samping ana itu sendawa saat sholat. Sangat terganggu sekali jamaah dengan baunya. Makanya hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini. Termasuk ketika menggunakan minyak wangi jamaah, hendaknya tidak berlebihan. Karena kalau menggunakan minyak wangi pun berlebihan, itu juga dapat mengganggu orang lain. Terlampau wangi gitu kan, sehingga orang lain akan terganggu. Maka ini merupakan hal yang harus diperhatikan setiap muslim. Jangan sampai dia menjadi orang yang melalaikan, orang yang menjadi penyebab orang lain tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka jamaah, ini merupakan hal yang harus diperhatikan setiap muslim, karena ini juga merupakan bagian larangan-larangan yang terabaikan. Bahkan banyak setiap muslim yang tidak memperhatikan masalah ini. Ada kadang-kadang yang bau ketek, banyak jamaah. Kita terganggu. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini, dan jangan sampai dia menjadi sebab orang lain tidak khusyuk di dalam sholatnya.